pembahasan kita khususnya di arkanus salat, di perkara rukun-rukun salat. Yang pertama sudah kita bahas tentang niat, kemudian yang kedua berdiri lurus, dan yang ketiga yaitu takbir. Jadi rukun salat yang ketiga itu takbir. Takbir itu apa? Takbir itu lafaz. Sehingga jumhur ulama, khususnya ulama-ulama fikih 4 mazhab, siapa yang tidak melapaskan takbir sebelum salat, maka salatnya tidak sah. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Salatnya tidak sah. Jadi kalau ada seseorang masuk masjid, kemudian dia sudah berniat dan dia sudah berdiri lurus, tetapi tiba-tiba dia tidak lapaskan itu takbir, dia hanya mengangkat tangan, takbir tidak dilapaskan, maka pertanyaannya Bapak tua, apakah sembahyangnya sah? Jadi apabila seseorang mengangkat tangan, jadi dua permasalahan. Dia mengangkat tangan, tidak melapaskan takbir, atau sebaliknya melapaskan takbir tapi tidak mengangkat tangan. Yang mana yang sah? Pak Guru, yang mana yang sah Pak Guru? Itu yang mustahab. Jadi secara hukum yang wajib itu adalah lafaz. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih kan hampir semua dibahas. Idza qama ila salati qal at-takbir, atau dalam kitab fikih yang lain qal Allahu akbar. Itu dia Ustaz. Jadi ketika seseorang salat, dia mengangkat takbir tapi tidak melapaskan Allahu Akbar, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Itu tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu adalah mengangkat takbir dengan bersedekah. Di situ banyak perbedaan, tapi itu perbedaan yang cair. Kalau orang-orang hukum itu perbedaan yang cair, yang tidak menjadi masalah. Yang masalahnya adalah rukun salatnya adalah lapas takbir yang paling utama. Jadi kalau Bapak tua salat angkat tangan tidak lapas takbir, tidak sah. Tapi kalau Bapak tua melapaskan takbir Allahu Akbar, langsung bersedekah, tidak mengangkat tangan, salatnya sah secara hukum. Nah, ini juga sama, baik di Batsul Masail NU maupun di Tarjih Muhammadiyah sama pembahasan. Karena apa? Sepakat bahwa lapas takbir ini wajib. Mengenai mengangkat tangan, ini hukumnya berbeda pendapat. Ada yang sunnat biasa, ada yang sunnah muakkadah, yang berbarengan. Seperti Pak Guru sampaikan tadi, berbarengan sunnah muakkadah, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu harus berbarengan antara takbir dengan lapasnya. Jadi itu rukun salatnya adalah lafaz. Apa lafaznya? 3 imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, lafaznya hanya ada satu, yaitu Allahu Akbar. Selain Allahu Akbar, batal sembahyang. Nah, kemudian di mazhab Imam Abu Hanifah, selain daripada Allahu Akbar, boleh kalimat-kalimat yang mengagungkan yang lain. Jadi di mazhab Hanafi, di Turki, Eropa hampir setengah semua mazhab Hanafi. Kemudian India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, itu rata-rata mazhab Hanafi. Ada sebagian mereka melapaskan yang membolehkan Allahu Azam, Allahu Jalal. Jadi jangan heran nanti dengar tiba-tiba kita masuk di negeri-negeri yang bermazhab Abu Hanifah,
Kita dengar mereka bertakbir Allahu azam. Ini mau apa baimu aliran sesat. Jadi memang ada dasarnya. Tetapi tiga mazhab imam mengatakan tidak boleh. Yang hanya boleh untuk takbir yang disebut dengan takbir ya takbir Allahu Akbar saja. Di luar daripada itu tidak boleh, itu yang kita pakai. Baik di NU, Muhammadiyah, utamanya di mazhab Syafi'i, tetap takbirnya adalah Allah Akbar, dan tajdid Muhammadiyah tidak membahas tentang Allah Azam. Yang ada hanya Allahu Akbar. Itu rukun salat. Kemudian tuan-tuan sekalian, untuk menyempurnakan takbir ini boleh dengan gerakan angkat tangan, sunnah muakkadah. Karena dijelaskan oleh Rasul, idza kama ila salati at-taqala at-takbir Allahu Akbar, qala Allahu Akbar, summa rafa'a yadayhi azwi mankibaihi au samhati uznaihi. Jadi kata Rasul, apabila kalian setelah bertakbir dengan lafaz, maka sambung dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini boleh mankibaihi, di pundak, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar melihat Nabi itu di pundak seperti ini. Walaupun nanti Imam Syafi'i katakan ini ada tapi untuk perempuan. Ini untuk perempuan kata Imam Syafi'i. Kenapa? Supaya perempuan tidak terlalu angkat ke telinga. Nanti bisa bahaya kalau jilbabnya itu pendek, nanti kelihatan auratnya. Makanya harus begini. Seperti di mazhab Syafi'i dengan beberapa imam mazhab, bahwa wanita kalau dia sujud tangannya tidak bisa terbuka seperti laki-laki, harus masuk ke dalam, tertutup. Jadi karena ada dua riwayat, sehingga Imam Syafi'i katakan satu riwayat untuk cara salat perempuan, satu riwayat untuk cara salat laki-laki. Begitu juga takbir. Walaupun nanti ada sebagian seperti di mazhab Imam Malik, Imam Hambal itu pakai takbir di pundak, mankibaihi, jadi di pundak tangannya. Jadi dua cara yang bisa kita pakai. Kemudian telinga ini ada dua cara juga, sebagaimana riwayat sahabat yang dilakukan Abu Hurairah, Anas bin Malik. Itu ada beberapa cara. Yang disebut dengan telinga dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada dua juga. Satu yang bisa disinkronkan dengan hadis Ibnu Umar tentang pundak, maka ininya pundak, bagian telapak tangan, kemudian jari-jari ini di ujung telinga bawah. Itu satu. Yang kedua, bahwa mutlak telinga, tidak ada hubungannya pundak. Di mazhab Syafi'i ini harus terbuka. Kalau di mazhab Imam Malik boleh tertutup begini. Di mazhab Syafi'i harus terbuka. Hambali terbuka, Hambali sebagaimana yang dipakai di tajdid Muhammadiyah itu terbuka. Kemudian bersedekap, ini sudah kita ringkas. Jadi bersedekap ini begini deh, bersedekap ya. Setelah angkat takbir, kemudian begini, bersedekap. Jadi bersedekap ini disinilah perbedaan, tapi perbedaannya cair. Itu perbedaannya cair. Cairnya apa? Tidak pernah diperdebatkan. Jadi ulama zaman sahabat sampai kepada dua abad Hijriah tidak pernah memperdebatkan masalah bersedekap. Yang anehnya nanti ulama-ulama kontemporer yang zaman sekarang mulai memperdebatkan dada, perut, pusat, di bawah pusat, itu nanti diperdebatkan nanti di mutaakhirin. Padahal hal ini cair. Kalau di zaman sahabat dengan di zaman tabi'in itu cair. Karena apa? Mereka paham hukumnya bersedekap itu sunat biasa. Hukumnya sunat biasa, jadi tidak perlu diperdebatkan.
Hanya ada beberapa perbedaan imam mazhab. Abu Hanifah itu mengatakan dan sesuai dengan hadis Nabi bahwa bersedekap itu fi tahta surrati, ya kan? Di bawah pusat. Jadi Imam Abu Hanifah kalau setelah bertakbir, Imam Abu Hanifah takbirnya kan telinga. Allahu Akbar telinga, kemudian bersedekapnya di bawah pusat. Fi tahta surrati, di bawah pusat. Nah. Kemudian Imam Malik sebagaimana hadis Nabi. Hadis Nabi, idza qama ila shalah fakabbara. Imam Malik mengatakan tidak ada bersedekah. Yang ada irsal. Irsal itu apa? Irsal itu lurus. Tangan ke bawah di bagian paha kalau berdiri. Itu namanya irsal. Jadi di mazhab Imam Malik, dia pakai hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, apabila kalian bertakbir, ya kan? Maka apabila kalian salat bertakbir, setelah itu baca Iqra'ul Quran, baca Quran yang mudah bagi kalian. Jadi tidak ada bersedekah. Nah, itu ada di Bukhari Muslim. Jadi menurut Imam Malik, setelah kita angkat takbir, kita lurus irsal, tidak ada bersedekah, langsung baca ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung baca Al-Fatihah. Jadi irsal, tangan ini irsal ke bawah. Jadi jangan heran nanti, siapa tahu kita jalan di daerah mazhab Imam Malik, dulu di Madinah ini terpakai. Tapi setelah ada revolusi, mazhab ini paling banyak terpakai di Afrika. Mazhab Imam Malik, sebagian Afrika, karena sepertiga Syafi'i di sana. Jadi 2/3 itu bermazhab Maliki, termasuk di Aljazair, Maroko, Tunisia. Nah, itu bermazhab Imam Malik. Jadi di sana kalau sembahyang setelah takbir Allahu Akbar, mereka tangan lurus ke bawah, langsung baca ayat. Jadi jangan heran, kenapa lagi ini salatnya sudah tidak ada takbirnya? Memang biasanya orang-orang yang salat seperti begini dituduh dia orang Syiah. Karena salah satu mazhab di Syiah, mazhab Jafariyah Imamiyah, itu tata cara salatnya dia pakai hadis itu. Jadi orang Syiah itu kalau sembahyang dia tidak bersedekah. Kenapa? Di mazhab Syiah kalau dia bersedekah salatnya batal. Tapi kalau di mazhab Sunni tidak. Kalau di mazhab kita itu yang terbaliknya. Jadi di mazhab Imam Malik kalau siapa mau salat begini ya tidak batal, terserah. Hanya mereka pakai hadis sahih Bukhari Muslim itu lurus ke bawah. Nah, tapi di mazhab Syiah itu yang dipakai di sebagian Pakistan, Afgan, Iran, Persia, itu mereka memang tidak bersedekah. Siapa yang bersedekah? Salah dia bukan lagi sujud sahwi, sembahyang diulang. Jadi siapa yang bersedekah berarti salatnya batal. Seperti itulah. Nah, kemudian itu Imam Malik. Imam Syafi'i sebagaimana dalam hadis sahih, dia fawqa surrah, kemudian tahta sadr. Jadi Imam Syafi'i dia di atas pusat tapi di bawah dada. Yang dia pakai sama dengan penjelasan Imam Hambal yang dijelaskan bahwa Nabi itu apabila bertakbir kemudian dia hazwi mankibaihi, pundaknya, kemudian fi sadr, di dada. Menurut Imam Syafi'i ini hadisnya. Menurut Imam Syafi'i bukan dada ini maksudnya. Bukan tepat di dada seperti ini. Ini kan kalau mau dibilang dada ini. Jadi menurut Imam Syafi'i dadanya itu adalah di bawah dada. Kemudian di atas pusat. Nah, itu perbedaan para ulama. Nah, kemudian yang terakhir Imam Hambal. Imam Hambal itu mayoritas mengatakan di dada. Ini walaupun dibantah sama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkata begini. Rasulullah fi salat takfir. Dalam salat Nabi bilang jangan takfir. Kalau tauhid itu takfir, mengkafirkan orang. Istilahnya apa lagi? Ekstrim, kan begitu.
takfir itu ekstrim. Jadi kata Rasul menurut Imam Syafi'i, hadis riwayat Ahmad, bahwa Nabi melarang sembahyang itu berlebihan, takfir. Salah satunya apa? Allahu Akbar. Jadi menurut Imam Syafi'i ini berlebihan, terlalu ekstrim, kaku. Jadi takfir ini bisa kita artikan juga kaku. Jadi ini kaku. Ya sama dengan ada yang biasa sujud, padahal sujud itu batas semua jumhur ulama. Sujud itu di batas sujud itu itulah sutra kita. Ya kan kalau pembahasan sutra. Jadi ketika seorang sujud kata Imam Mazhab, jumhur, itu sujud kurang lebih 1 meter persegi. Jadi tergantung badan. Artinya apa? Simetris. Karena ada juga jadi takfir ekstrim, sujudnya begini. Ini kan tidak simetris, Pak. Jadi semua mazhab ini tidak simetris. Jadi yang disebut dengan simetris ukurannya pas, enak, nyaman. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nah, kan begitu. Di hadis. Jadi dia pas. Jadi menurut Imam Syafi'i ini terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Jadi yang biasa saja salat. Nah, kemudian kalau di putusan Tarjih Tajdid Muhammadiyah yang dipakai ya, itu fisadrihi. Jadi kalau tidak tahu kalau mungkin yang putusan terbaru. Kalau yang tahun 78 itu Muhammadiyah sih putusan tarjihnya di dada. Di dada. Nah, mungkin nanti ada perubahan-perubahan supaya lebih cair, wallahu alam. Karena di tarjih Muhammadiyah setiap muktamar memang ada perubahan-perubahan. Biasanya demikian. Nah, jadi Bapak sekalian yang berbahagia, itulah kurang lebih. Jadi intinya di antara gerakan takbiratul ihram, bersedekap dengan takbir, yang wajib itu adalah lafaz. Jadi ini yang biasa. Ini tidak membatalkan salat. Ini juga tidak membatalkan salat. Jadi mau ditempatkan di mana? Nanti tinggal tergantung. Kalau pembahasan lagi ulama-ulama sufi kan, kalau perut ini menjaga perut bersedekap supaya tidak sembarang dimakan. Kalau di dada ini katanya menjaga hati biar penyakit hati tidak ada. Kalau di bawah pusat nanti jaga kemaluan biar tidak semua. Itu menurut pendapat ulama sufi kan. Jadi jaga perut, jaga kemaluan, jaga hati. Semua kena intinya kan begitu. Nah, jadi tidak ada yang tidak kena. Tinggal kita. Jadi yang salah itu yang tidak bersedekap, yang tidak sembahyang. Itu yang salah. Nah, jadi yang mana kita pakai modelnya itu cair saja. Yang penting lafaz takbir. Minimal lafaz takbir. Minimal lafaz takbir itu kita yang dengar. Jadi tidak bisa angkat tangan kita mau pakai ini atau tidak ada suara. Jadi yang kita dengar bukan yang kita ingat. Kalau yang kita ingat berarti tidak ada ucapan bibir. Tapi yang kita dengar berarti minimal Allah. Bahkan ketika Rasulullah sakit itu suaranya pelan. Sekedar dia dengar. Ini salat berjamaah. Maka Abu Bakar yang mengeraskan. Jadi ketika Rasul sakit, Rasul bertakbir Allah. Maka Abu Bakar yang sambung Allahu Akbar. Karena itu takbir ihram wajib. Jadi takbir dalam salat ini kan ada dua secara hukum. Ada takbir ihram, ada takbir intikali. Kalau takbir intikali itu sunat. Apa itu takbir intikali? Kita bangkit dari ruku Allahu Akbar. Kita mau sujud Allahu Akbar. Bangkit dari sujud Allahu Akbar. Itu intikali. Itu didengar atau tidak ada masalah. Salat tetap sah. Ya kan? Itu takbir intikali. Tapi takbir ihramnya yang harus ada lafaz. Jadi dikeluarkan Allahu Akbar. Apalagi kalau sudah masuk tarekat-tarekat kan, nah itu jangan juga berlebihan karena sudah diputar-putar. Tapi yang jelas ketika masuknya itu takbir kan menurut Hasan Basri bahwa ketika bertakbir bersamaan itu masukkan Allahu Akbar, masukkan ke hati kan begitu. Nah, jadi itu kira-kira pandangan menurut empat mazhab, menurut mazhab Syiah dan sebagainya. Sekedar kita ketahui itu ilmu, jadi kita tidak kaget nanti referensi kita banyak. Jadi orang berilmu itu bijak.
ya, dia lebih cair, lebih bijak. Jadi dilapaskan takbirnya itu kita lapaskan. Jangan sekali-kali itu memang kita harus. Jadi biar kita lupa angkat takbir, tapi lapas takbirnya harus jelas karena itu yang rukun syaratnya. Jadi kata Rasulullah penutup hadis dalam hadis sahih bahwa al-miftahus salat tuhur, pembuka salat itu adalah berwudu. Majenne itu pembuka salat. Kemudian wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan segala sesuatu itu takbir. Artinya apa? Ketika kita sudah takbir, semua yang halal jadi haram. Ya kan begitu pasalnya. Maksudnya apa? Ketika kita sudah takbir lafaz Allahu Akbar, sudah tidak bisa makan walaupun itu halal. Sudah tidak bisa berbicara walaupun itu halal. Ya kan? Bahkan di tafsir Al-Mu'minun sudah tidak bisa menghadap ke atas, melihat ke kiri, melihat ke kanan. Sudah tidak bisa menjawab salam. Jadi semua yang halal jadi haram. Kemudian wa tahliluha, yang menghalalkan kembali adalah wa taslim. Ketika kita sudah salam, maka semua jadi halal. Ya kan? Salam yang wajib adalah salam yang pertama. Makanya kalau masjid-masjid yang ada berkah Jumatnya, itu anak-anak amalkan salam yang pertama ini. Baru, tapi kadang masih assalamu sudah lari, rebutan. Karena memang ketika sudah assalamualaikum warahmatullah, sudah lurus kembali itu sudah sembahyang. Jadi salam yang kedua tinggal sunnah muakkadah, menyempurnakan. Tinggal menyempurnakan. Jadi yang menghalalkan kembali perkara salat ini adalah salam. Ketika salam sudah boleh makan, sudah, jadi tidak usah makanya ada ikhtilaf, baku bantah terus jidal. Oh, habis salam tidak boleh jabat tangan, habis salam tidak boleh berzikir. Sesudah salam semua boleh, bahkan berak boleh, bahkan kencing boleh. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi tidak usah dipermasalahkan habis salam tidak boleh salam. Jangankan salam, main HP boleh, berak boleh, makan boleh, habis salam langsung tidur boleh. Apalagi kalau berzikir, justru jauh lebih boleh, kan begitu? Karena itu kebaikan. Nah, jadi tidak usah kita ini harus cair. Barang-barang yang ikhtilaf begini tidak boleh kita merasa benar sendiri, harus cair. Saya mengatakan, oh tidak ada hadis sahih tentang puasa. Ini kan sempat heboh juga, banyak beberapa taklim kita banyak yang tanya, apa tidak ada puasa 1 Zulhijjah, ya kan? Sampai 9 Zulhijjah, yang ada hanya puasa Arafah 9 Zulhijjah. Tidak ada puasa yang lain. Gimana tidak ada? Sedang puasa itu amal saleh. Kita diperintahkan untuk beramal saleh di awal-awal daripada bulan Zulhijjah. Itu ada ayatnya, walayalin asr, kemuliaan 10 hari yang pertama. Semua ahli tafsir 100% mengatakan 10 hari yang pertama itu adalah Zulhijjah, sebagaimana Nabi Musa terima wahyu. Maka apa? 10 yang pertama Zulhijjah beramal saleh. Salah satu amal saleh puasa. Ya kan begitu. Jadi mau bersedekah, kasih makan orang, mau puasa silahkan, karena itu bagian dari amal saleh. Jadi jangan kita ekstrim. Oh, yang ada hanya 9 Zulhijjah. Namanya amal saleh itu bebas, tidak ada batasnya. Silahkan, tafadhal. Yang tidak boleh berpuasa di waktu-waktu yang haram. Itu yang tidak boleh. Di hari Idain, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, itu tidak boleh kita berpuasa. Selagi itu boleh, gak ada masalah, itu semua amal saleh. Jadi cair. Ketika semua para ulama, sahabat, tabi'in dengan tabi'in ada ikhtilaf, maka kita harus beradab, kita harus cair dengan ikhtilaf itu. Nanti pertanyaannya muncul seperti ini. Apakah ulama sekarang lebih pintar dari Imam Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah, dari Imam Malik, dari Imam Hambal, yang mereka itu menerima langsung hadis dari sahabat Nabi? Ya kan begitu? Mustahil kan? Nah, apakah kita punya senior lebih bodoh daripada kita junior? Nah, kira-kira begitu. Sama dengan bersedekah, jangan jadi ribut. Kita karena ini hanya sunat biasa, mau bersedekah atau tidak. Nanti yang ribut ini mutaakhirin, kontemporer. Contohnya perbedaan antara ketiga bangkit dari ruku. Nah, ulama-ulama sekarang, termasuk ulama-ulama dari golongan Wahabi, mengatakan seperti ini. Kalau bahkan berbeda, walaupun sebenarnya itu cair. Ketika setelah ruku kita i'tidal, itu kembali ke posisi i'tidal. Itu menurut Bin Bas sunnahnya begitu. Tapi menurut Albani bahwa harus irsal, tidak ada dari sami Allah liman hamidah kita kembali begini.
Jadi menurut Al-Bani kita harus irsal sebagaimana hadis Nabi. Ya kan begitu. Jadi tinggal pandangan. Tapi yang anehnya ulama-ulama mutaakhirin sering adu mulut, pengikut adu mulut. Padahal orang-orang dulu cair. Barangkali mau bersedekah kembali atau tidak ada masalah. Karena itu barang-barang cair. Sehingga ada beberapa ulama sampaikan bahwa urusan bersedekah ini perselisihannya di mutaakhirin, bukan di sahabat, bukan di tabi'in, bukan di tabi'in, karena mereka tidak berselisih tentang ini. Mereka yang penting ada dasar, ada hujah tentang hal ini, clear, aman. Nah, sehingga dalam kitab-kitab fikih dikasih dua pilihan kita, mau bersedekah model pundak Ibnu Umar atau Malik Al-Huwairis pakai telinga, mau pakai Sahih Bukhari Muslim di dada, atau Bukhari Abu Daud di bawah pusat, atau riwayat Ahmad di perut, di tengah-tengah. Jadi semua cair, hal itu cair. Yang tidak bisa cair adalah melafazkan Allahu Akbar, itu wajib. Jadi ketiga takbiratul ihram harus ada lafaz Allahu Akbar. Jadi demikian, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu musta'an wal mustaqam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kita ngopi-ngopi.